Ku menyembah di dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah di dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah Segalanya, segalanya. Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Terjadi di sini. Oh. Cuma dia di sini katanya berkumpul dalam satu suku. Cuma kalau beda suku dijinin gitu Bang. Mesti gimana dia? Oke, buat siapa tadi? Cepiana. Ceviana, mungkin kita akan tidak akan mengalami seperti itu saat kita di surga nanti. Oke, jadi itu yang namanya perbedaan. Itu yang namanya satu sama lain berbeda. Saya pernah ngalamin yang namanya di gereja, bahkan Ceviana juga akan terus mengalami hal yang sama. Karena perbedaan itu emang ada gitu di setiap suku, di setiap tempat, di apapun pasti ada perbedaan. Nah, kadang
yang membuat kita itu jadi merasa terzolimi, kita merasa bahwa kita diperbedakan, itu karena diri kita masing-masing, hidup kita masing-masing, hati kita masing-masing, yang merasa bahwa kok ini ada kelompok ini ada kelompok ini ada suku ini ada suku ini. Itu akan terus kita hadapi, Seviana. Tapi yang saya mau katakan bahwa saat Seviana berdiri buat Tuhan, Seviana ada di gereja pun buat Tuhan, Seviana tidak akan menghadapi hal-hal yang seperti itu. Karena tujuan Seviana adalah ikut Tuhan dan melayani Tuhan. Nah, terkadang banyak orang kemanapun, ke gereja-gereja atau ke tempat manapun, akan mengalami hal yang sama. Tapi saat Seviana tahu bahwa Seviana ada untuk melayani Tuhan di tempat itu, Seviana berdiri untuk melayani Tuhan di mimbar, di mesbah, di apapun. Seviana punya hati yang tegar. Seviana punya hati yang kuat karena Seviana percaya bahwa saat Seviana ada di tempat itu, Seviana ada untuk melayani Tuhan. Nah, dulu saya pernah ngalamin hal yang sama seperti Seviana, bahwa terkadang dengan perbedaan itu yang satu sama lain punya kelompok, kita semakin tidak punya gairah untuk melayani Tuhan. Karena kenapa? Karena kita lihat bahwa kok ini mihak ini, kok ini ikut ini, kok ini jadi berteman sama ini, saya didiemin atau bagaimana. Itu yang membuat setiap orang akan mulai down, akan mulai mundur dari setiap pelayanannya. Karena kenapa? Orang melihat perbedaan yang sangat menyakitkan buat Seviana. Nah, tapi terkadang itu yang membuat anak-anak Tuhan semakin tidak ada untuk di gereja. Karena semakin banyak gereja yang akan mengalami seperti itu. Anak-anak muda akan mengalami hal yang sama seperti itu. Saat dia datang ke gereja, didiemin, marah. Saat dia datang ke komunitas pelayanan atau banyak hal atau apa ya namanya ya, kalau bisa dibilang perkumpulan doa atau bagaimana, akan membuat banyak anak muda mulai mundur dengan hal itu. Karena kenapa? Itu akan terus kita hadapi. Tapi balik lagi, saat Seviana dan teman-teman bahkan semua yang mendengarkan atau melihat video ini, percaya bahwa semuanya itu akan terus pernah kita hadapi. Tapi yang terpenting adalah kita datang karena Tuhan. Kita datang untuk Tuhan. Itu yang membuat anak-anak muda jadi kuat. Itu yang membuat anak-anak muda akan jadi lebih punya karakter, akan lebih punya pendirian, akan lebih kuat imannya, akan lebih kuat emosinya. Karena kenapa? Buat kita adalah saat kita datang untuk melayani Tuhan, saat kita datang untuk menyembah Tuhan, tanpa kita memikirkan perbedaan, ini itu, kita akan jauh lebih terberkati. Karena kita percaya saat semua orang datang, anak-anak muda datang, siapapun datang ke gereja, bukan untuk melihat satu sama lain, bukan untuk mengkoreksi satu sama lain, bukan untuk menjudge satu sama lain. Tapi saat kita datang ke sebuah ibadah, kita datang untuk Tuhan. Kita datang untuk melayani Tuhan. Dan percaya bahwa itu yang membuat anak-anak muda semakin jadi luar biasa. Karena saat kita datang untuk melayani Tuhan, saat kita datang untuk memuji Tuhan, kita cukup melihat Tuhan saja. Bukan manusianya, bukan acaranya, bukan apapun, tapi kita melihat Tuhan yang selalu ada buat setiap kita. Thank you, Seviana. Kak, aku kan sering jadi WL, tapi kadang aku malu dengan cara mengucapkan kata-kata. Kakak kasih saran dong. Nah, satu lagi nih dari Joli Fahran. Bagaimana cara kita fokus saat menyembah? Karena seringkali saya mau menyembah suka mikirin hal-hal yang lain. Ya, terima kasih sebelumnya. Bahwa itulah yang kadang buat setiap para worship leader menjadi sebuah jebakan sebenarnya. Kadang itu juga yang membuat para worship leader mulai tidak berani untuk jadi worship leader. Karena selalu memikirkan hal-hal yang apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia katakan. Saya nggak bisa, Kak, karena saya mesti berkata-kata seperti ini. Saya nggak jago. Nah, banyak anak-anak muda seperti itu.
Atau juga banyak anak muda, saya nggak berani kak, karena saya nggak pintar ngomong. Nah banyak anak-anak muda yang mengatakan bahwa, kak saya nggak berani kak, karena saya orangnya pemalu. Nah banyak semua anak-anak muda berhenti di sebuah pelayanan karena hal seperti itu. Banyak cuma jadi singer cuma nyanyi doang kak, WL kan harus ngomong. Nah banyak hal yang selalu menjadi jebakan untuk kita mau maju jadi worship leader. Lebih enak jadi singer, lebih enak jadi choir, nggak mesti ngapa-ngapain. Sedangkan kita melayani Tuhan itu yang namanya perlu upgrade, perlu yang namanya sebuah kemajuan. Bahkan kalau kita lihat anak kecil ya, nggak mungkin anak kecil itu kecil terus kan merangkak terus, enggak. Dia harus perlu berdiri, makin lama dia besar, makin lama dia besar. Kita juga sama, saat kita melayani Tuhan, nggak cukup kita menjadi sebuah singer toh. Nggak cukup kita cuma jadi sebuah choir doang. Tapi kita perlu yang namanya mengupgrade semuanya. Karena pelayanan itu adalah ya, selalu membuat kita tuh menjadi lebih baik lagi melayani Tuhan. Bukan cuma itu-itu aja. Nah makanya saya mau berkatakan bahwa waktu saya dulu pelayanan, saya orang yang ditembak langsung. Bukan ditembak ini ya, bukan ya. Tapi orang yang ditembak langsung oleh gembala. Saya waktu itu senang yang namanya ikut pujian penyembahan. Tapi pada waktu itu saya ingat sekali gembala saya berkata begini, kamu WL ya? Dan gak tahu kenapa di situ mulut saya berkata, ya oke, saya WL. Gak tahu kenapa saya merasa bahwa saya siap. Tapi kejadiannya adalah saat saya WL, saya bingung mau ngapain. Tapi sekali lagi saya mau katakan seperti ini. Kalau kita sudah ditentukan Tuhan untuk menjadi seorang worship leader, percaya bahwa Tuhan akan memberikan kita hikmat. Tuhan akan memberikan kita rema. Asal intinya adalah satu. Kita kejar Tuhan. Kita tahu bahwa kita pelayanan, Tuhan yang pimpin. Dia akan memberikan kita segalanya, apapun saudara. Ngomong, mengucapkan, dia akan terus membuat kita semakin lama semakin diberikan sebuah pengertian. Makanya terkadang seorang WL gitu kan, saat dia menyembah, dia memikirkan gini, saya mesti ngomong apa? Terus abis lagu ini saya mesti ngapain? Terus abis lagu ini pas praise saya mesti ngapain? Itu yang menjadi sebuah kendala sebenarnya. Saya mau katakan seperti ini. Mungkin anak-anak muda saat ini tahu tentang Maria dan Marta. Oke, tahu ya? Maria dan Marta saat Maria duduk dan ngobrol sama Tuhan. Tapi ada Marta yang sibuk dengan setiap pekerjaannya saat Tuhan ada di situ. Nah, saya mau katakan gini, para WL, engkau sibuk untuk engkau mau berkata seperti apa, saya mau menyajikan seperti apa, saya mau memberikan seperti apa, saya takut nanti manusia menjudge saya, nanti saya takut manusia meledek saya seperti ini. Banyak hal para WL memikirkan seperti itu. Tapi Maria dan Marta, saat Maria tahu ada Yesus di situ, dia tetap tenang. Dia stay cool di situ. Dia lihat Yesus berbicara dan dia juga berbicara kepada Tuhan Yesus. Sedangkan Marta, dia sibuk dengan pekerjaannya. Sampai akhirnya Marta marah dan dia berkata, Tuhan, bisakah Maria membantu aku bekerja? Dan Tuhan berkata gini, Maria memilih yang terbaik bersama aku. Nah, saya mau katakan seperti ini. Buat kamu para WL, janganlah berfokus kepada pikiran apa yang harus kita lakukan. Saat kamu menyembah Tuhan, saat kamu menaikkan sebuah pujian, saat kamu percaya ada Tuhan di situ, Dia akan memberikan engkau sebuah pengertian. Dia akan memberikan rema kepada dirimu. Dan disitulah engkau akan berkata-kata. Itulah yang saya mau katakan. Saat engkau menyembah, jangan pernah memikirkan, aduh saya mesti katakan, Tuhan kami percaya engkau begini bla 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 bla. Shalom saudara gini. No. Saat engkau ada di mezbah, engkau cukup menyenangkan hati Tuhan. Engkau cukup fokus menyembah Dia. Maka engkau akan diberikan sebuah hikmat. Engkau akan diberikan sebuah rema. Engkau akan diberikan sebuah kata-kata. Di mana orang yang
ada di depanmu, jemaat yang ada di depanmu, saat engkau menyembah bersama Tuhan, maka orang yang seketika ada di depanmu, dia akan merasakan sebuah hadirat Tuhan saat engkau menyembah bersama Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan, jangan terjebak seperti Marta saat engkau memikirkan apa yang engkau lakukan, sedangkan Yesus membutuhkan engkau bersama dia. Jadi saya mau katakan sekali lagi, saat engkau datang di mezbahnya Tuhan, sembah dia. Gak usah mikirin hal-hal engkau harus berkata apa. Oke, berkatalah, shalom. Engkau menyapa semuanya, tapi setelah itu serahkan semuanya kepada Tuhan. Saat engkau menyembah Tuhan, maka dia akan memberikan sebuah rema buat setiap kita. Untuk kita katakan kepada setiap jemaat, setiap orang sekitar, bahkan semua akan merasakan hadirat Tuhan saat kita percaya kita menyenangkan Tuhan dan Tuhan disenangkan. Thank you. Cara memasuki sidang ilahi lewat penyembahan gimana caranya? Ini sekarang satu lagi sama juga namanya ini, Sharon Vena. Cara untuk mengetahui penyembahan kita dinaikkan di pelataran atau ruang maha kudus itu caranya gimana? Oke. Dua Sharon. Rose of Sharon. Oke, Sharon. Kita diciptakan Tuhan itu pasti bisa menyembah, pasti bisa bernyanyi. Makanya saya mau katakan gini, bahwa nyanyi itu mungkin kesukaan, tapi nyembah itu wajib. Karena kenapa? Kita diciptakan Tuhan itu harus kudu menyembah Tuhan. Misalkan gini, seorang ibu melahirkan seorang anak, anak itu wajib untuk kenapa? Untuk taat dan patuh kepada orang tuanya, wajib. Karena kenapa? Dia yang melahirkan. Kalau kita wajib menyembah Tuhan, karena kenapa? Dia menciptakan kita serupa dan segambar dengannya. Maka itu kita wajib menyembah Tuhan. Tapi kalau misalkan nyanyi, itu kesukaan. Makanya kalau ditanya gini, kamu suka nyanyi? Ya saya suka. Karena nyanyi kesukaan. Nah kebanyakan orang saat nyembah Tuhan, itu cuma menjadi kesukaan. Tapi engkau tidak nyembah. Atau banyak engkau nyembah, tapi engkau tidak suka dengan nyanyian. Nah itu yang sangat bermasalah hari-hari ini sebagai penyembah. Makanya terkadang kita nggak ngerti nih apa sih nyembah Tuhan di pelataran. Karena kita apa sih nyembah Tuhan masuk sidang ilahi. Karena gini, kalau kita pernah ngelihat sebuah nyanyian yang menyentuh hatimu, maka engkau akan tertarik dengan lagu itu, dengan penyanyinya, dengan model musiknya. Engkau akan tertarik, engkau akan merasakan bahwa wih keren, keren sekali, wah musiknya keren, penyanyinya keren, lagunya mantep. Orang bisa merasakan bahwa itu keren. Nah kita sebagai penyembah, saya mau katakan begini, engkau harus tahu saat engkau sedang nyanyi, engkau sedang nyembah, engkau sedang ada hadirat Tuhan di situ. Engkau harus tahu. Makanya terkadang saat kita ada di sebuah gereja, kita sedang menyembah Tuhan, kita cuma nyanyi saja. Kita nggak ngerti bahwa di situ ada Tuhan, di situ ada hadirat, di situ ada kesembuhan, di situ ada lawatan, di situ ada keajaiban. Kita nggak tahu. Makanya di situ yang kita nggak akan pernah ngerti saat engkau cuma nyanyi tok di mezbah. Saya mau katakan bahwa kita ini penyembah yang sudah diciptakan Tuhan. Kita harus tahu Tuhan kita yang menciptakan kita senang atau tidak dengan sebuah penyembahan kita. Banyak orang yang cuma nyanyi aja. How great is our God, sing with me, Abes. Selesai. Tapi engkau tidak pernah bisa merasakan bahwa hadirat Tuhan turun. Dan ketika itu hadirat Tuhan mau menyembuhkan orang-orang yang sakit. Itu yang perlu kita perhatikan baik-baik. Itu yang perlu engkau pelajari. Saat engkau menyembah Tuhan, engkau tahu hadirat Tuhan itu pengen menyembuhkan. Dan engkau lupakan saja itu. Itu yang namanya kita tidak mengerti arti sebuah penyembahan, sederap dengan dia, selangkah dengan dia, menyembah bersama Roh Kudus
Itu yang kadang kita tidak pernah mengerti. Nah, banyak kan orang nyembah di sebuah pelataran. Karena kenapa? Karena dia mau aman-aman saja. Dia tahu bahwa dia nyanyi selesai, bahwa suaranya nggak fales, suaranya nggak jelek, dan biasa saja. Kadang orang memilih menyembah di sebuah pelataran yang engkau aman-aman saja. Sedangkan penyembahan itu, pujian itu bisa menyembuhkan. Pujian itu bisa memulihkan. Pujian itu banyak keajaiban saat kita menyembah Tuhan. Tapi kita kadang lupa bahwa kita tidak mengerti bahwa saat kita menyembah Tuhan, itu ada sebuah kuasa yang melingkupi sekitar kita. Saya mau katakan, saat engkau tahu itu, engkau menyembah Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada pemulihan. Saat engkau menyembah Tuhan, engkau sedang memasuki sidang ilahi. Engkau sedang memasuki sebuah penetapan Tuhan. Makanya terkadang para WL, saat engkau tahu hadirat Tuhan ngalir, hadirat Tuhan dahsyat menyentuh para jemaat, menyentuh teman-teman kalian yang saat itu mungkin menyembah Tuhan. Tapi engkau cuma nyanyi saja. Sedangkan saat engkau menyembah Tuhan, engkau tahu Tuhan ngomong, ayo buat kesembuhan, ayo buat keajaiban, ayo buat sebuah miracle saat ada penyembahan. Dan engkau cuma menjadi orang yang biasa, atau saat itu engkau maju dan engkau berkata, engkau yang sakit, engkau maju. Engkau yang lemah, engkau yang sedang dalam masalah, engkau maju. Dan di situ engkau menetapkan sebuah keajaiban, sebuah kuasa, sebuah otoritas saat ada kuasa Tuhan hadir saat penyembahan itu dinyanyikan. Engkau sedang memasuki sidang ilahi. Jadi buat setiap para penyembah, dua Sharon, engkau harus tahu saat engkau ada di pelataran dan engkau tidak merasakan apa-apa, engkau harus merasakan itu saat engkau masuk sidang ilahi dan engkau perlu penetapan Tuhan, dan engkau perlu yang namanya sebuah otoritas Tuhan, dan engkau berkata, engkau yang sakit sembuh di dalam nama Yesus. Kami percaya Indonesia akan mengalami sebuah pemulihan, kesembuhan yang akan terjadi di dalam nama Yesus. Engkau sedang masuki sebuah sidang. Seperti engkau melihat sebuah sidang yang di situ ada hakim, di situ ada jaksa, di situ ada yang lainnya, dan di situ menetapkan bahwa ada ketuk palu, cedes. Mulai saat ini kamu bla 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 bla. Ada sebuah penetapan, ada sebuah perjanjian, ada sebuah keajaiban. Saat engkau tahu, saat engkau menyembah Tuhan, disitulah ada sebuah kuasa yang akan membuat sekitarmu berubah, yang akan membuat atmosfer sekitarmu berubah saat engkau menyembah Tuhan dan engkau tahu bahwa disitulah sidang ilahi engkau sedang tetapkan, engkau sedang rasakan, dan disitulah engkau harus mengerti penyembahanmu. Thank you, Sharon. Kalau mau jadi pelayanan mimbar, apa saja yang harus disiapkan? Oke, Johan. Johan. Jodoh di tangan Tuhan ya. Oke, Johan. Kadang yang perlu kita siapkan adalah sebenarnya suara. Oke, suara mental. Gitu, karena kita percaya bahwa bukan cuma kamu jadi WL atau choir, tapi kita perlu yang namanya nanti kelak kamu altar call, kelak kamu harus menjadi pemimpin di ribuan orang, pemimpin pujian di ribuan orang, entah kamu itu nyembah di jutaan orang mungkin, atau bisa terjadi itu. Nah, itu yang namanya perlu suara dan mental. Makanya saya bilang gini, terkadang banyak orang ikut karena ikut-ikutan di mesbah, di mimbar. Karena kenapa? Dia pikir gini, suara saya pas kok, gitu, pas dicoba pas banget, pas pales maksudnya. Gitu kan. Jadi itu yang perlu yang namanya mental dan suara. Karena kenapa saya sangat melihat bahwa banyak orang miss karena kenapa? Karena suara sebenarnya. Yang pertama itu mungkin suara. Karena
banyak orang yang misalnya suaranya di D, dia nyanyinya di D crash. Dia nyanyinya di G, kita nyanyi di G, D dia di G. Bagus sih gitu kan, bagus kalau misalnya nyanyi di kamar mandi. Oke, jadi gini, Johan, suara itu sangat perlu buat saya karena kenapa? Saat ada WL yang nyanyi, misalnya saya WL gitu kan, singer, kok pada saat saya nyanyi lagu pujian penyembahan, misalkan ku menyembah, kok ada suara yang beda sendiri gitu kan? Saya bilang gini, itu kok suara siapa gitu kan? Pas saya lihat, saya perhatikan gini, saya agak mundur begini, ada salah satu singer yang suaranya melengking. Melengking, kalau melengkingnya di nada yang sama, tak masalah. Tapi kalau melengkingnya di nada yang berbeda, misalnya nada jazz gitu kan, itu sangat mengganggu dan sangat mengganggu. Apalagi kalau misalnya soundman-nya nggak ngerti nada nih, habis semuanya pasti gitu kan, pasti hadirat Tuhan turun ke atas maksudnya, nggak turun ke bawah. Karena kenapa? Di mimbar ini panik karena sebuah suara yang berbeda. Itu yang kadang kita alamin gitu. Kadang para WL yang menyembah di situ mengalami sebuah atmosfer yang berbeda, atmosfer yang menyebalkan ketika itu mungkin. Dan itu yang membuat saya tuh kadang saat nyembah sangat mengganggu. Karena kenapa? Ada suara yang berbeda. Makanya saya mau katakan sekali lagi buat setiap engkau yang mau pelayanan di mimbar, perlu yang namanya engkau belajar. Gak apa-apa, walaupun engkau butuh waktu sebulan 2 bulan, saat engkau hatimu pengen menjadi pelayan mimbar, it's okay. Kamu belajar terlebih dahulu untuk engkau belajar vokal, atau mungkin di gereja buat kalian yang pengen menjadi pelayan mimbar, kita ada audisi, kita ada pelatihan, ikut. Karena kenapa? Itu sangat diperlukan. Karena di sebuah mimbar kita perlu yang namanya sederap. Makanya di firman Tuhan dikatakan jadi penyembah yang benar, yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Maksudnya gini, engkau perlu suara yang benar, engkau juga perlu roh yang benar. Karena kenapa? Saat engkau ada di hadapan Tuhan, engkau sedang membawa sesuatu yang benar. Engkau nyanyi benar, respon hatimu benar, engkau punya pemikiran yang benar. Semuanya harus benar. Dalam tanda engkau harus menyembah Tuhan dengan sikap, dengan suara, dengan hati apapun yang benar. Jadi nggak sembarangan. Makanya saya sangat nggak setuju kalau misalnya ada orang rekrut, wajahnya cantik, tapi suaranya cantik luar biasa gitu kan, sangat cantik sampai semua orang nggak bisa meniru suaranya dia, gitu kan. Banyak orang seperti itu karena cantik masuk ke singer, karena ganteng masuk ke singer. Tapi maaf, apakah engkau saat ada di mimbar berbulan-bulan engkau harus tersiksa saat engkau menyembah Tuhan? Karena itu sangat mengganggu. Saya mau katakan sekali lagi, saat engkau makan nasi goreng yang menurut kamu enak, maaf, tiba-tiba ada lalat masuk, nempel di nasi goreng kamu. Apakah kamu makan? Saya rasa enggak. Kenapa? Karena itu sangat membuat seleramu ketika itu berubah. Nah, saya mau sekali lagi tekankan bahwa saat engkau mau ada di mezbahnya Tuhan, di mimbarnya Tuhan, engkau harus membawa sesuatu yang benar, vokal yang benar, hati yang benar, roh yang benar, hidupmu yang benar. Dan disitulah kita akan melihat sebuah kekuatan penyembahan yang dahsyat. Sama-sama WL, choir, singer, bahkan semua yang ada di mezbah ketika itu membawa sebuah alunan suara yang benar-benar sederap dengan hatinya Tuhan. Itu yang membuat kadang asik. Makanya kadang gereja itu, maaf sekali lagi, misalnya kita datang nih ke sebuah gereja, tapi kita lihat singernya nyanyinya, waduh,
sangat Java Jazz kalah. Gitu kan. Saat kita datang ke gereja itu, aduh, ini kok suara singernya bener-bener luar biasa gini, ngeganggu gini. Itu yang membuat terkadang, maaf, jemaat itu jadi besok-besok, aduh enggak deh, gini, parah, gini. Nah, itu yang menjadi batu sandungan. Makanya setiap penyembah Tuhan, persiapkan segala sesuatunya dengan baik dan benar. Dan terutama sebenarnya selain suara, roh kita juga harus benar. Jadi selain suara yang benar, roh yang menyala-nyala, kita juga harus menjadi sebuah penyembah yang disukai Tuhan, disukai banyak orang, disukai sekitar kita. Karena kita membawa sebuah penyembahan yang banyak dinikmati. Selain dinikmati Tuhan, dinikmati orang-orang yang mendengar, dinikmati segala sesuatunya. Bahkan setiap penyembahan kita membuat sebuah gelombang, sebuah atmosfer yang saat itu mungkin orang sakit, mau bunuh diri atau apapun, kecewa dengan apapun begini-gini, jadi merubah segalanya, jadi berubah segalanya. Yang sakit jadi sembuh saat kita menyembah Tuhan, yang ingin bunuh diri jadi tidak bunuh diri, atau yang mengalami masalah dengan kita menyembah Tuhan dengan alunan yang sangat merdu, dengan vokal yang sangat benar, dan itu sangat memberkati orang. Jadi sekali lagi buat Johan, sekali lagi siapkan sebuah kebenaran vokalmu, suara, dan terutama adalah rohmu yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Thank you Johan.